Bab 309. Benar-benar bukan aku yang melakukan ini. Melihat Dewa Agung Erlu yang marah, Mileye tercengang. Apakah orang ini gila? Emosional sekali. Ketika Dewa Agung Erlu masih menghancurkan tanah, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Dewa Agung Erlu. Ini adalah... Mileye tercengang. Dewa Agung Erlu melirik Mileye, dia sudah keluar. Setelah berbicara, dia segera menghilang. Sudah keluar. Wajah Mileye penuh kebingungan dan dia dengan cepat melihat cahaya putih. Di dalam cahaya putih, ada seorang gadis kecil seukuran kepalan tangan. Gadis kecil itu sangat kecil. Dia mengenakan celemek putih kecil dengan dua kepangan rambut dan pada saat ini, kedua tangan kecilnya terkepal erat dan dia memelototi Mileye. Mileye merentangkan tangannya, bukan aku yang melakukannya. Gadis kecil itu tiba-tiba menunjuk dengan marah pada Mileye, manusia sialan, kalian menghancurkan bumi, menghancurkan energi spiritual, kalian akan dihukum. Mileye berkata dengan tegas, benar-benar bukan aku yang melakukan ini. Setelah berbicara, dia berjalan menuju gadis kecil itu dan pada saat ini, tirai cahaya putih menghalangi di depannya. Gadis kecil itu menatap Mileye dengan waspada, jangan datang ke sini atau aku akan membunuhmu. Mileye tersenyum, aku bukan orang jahat. Gadis kecil itu memelototi Mileye, orang jahat sering mengatakan bahwa mereka bukan orang jahat. Kamu memiliki jiwa pembunuhan yang kuat, kamu pasti telah membunuh banyak orang. Mileye. Gadis kecil itu melihat sekeliling dengan was-was, kemudian berkata, di mana orang yang tadi itu? Dewa Agung Erlu. Mileye berpikir sejenak, lalu menunjuk ke dadanya, dia masuk ke dalam. Gadis kecil itu melirik dada Mileye dan saat berikutnya, dia sangat marah, manusia. Apakah kamu pikir aku sebodoh kamu? Aku ini adalah orang yang paling tak terkalahkan dan juga paling cerdas di Kingsu. Mileye tercengang. Sebegitu hebatnya. Gadis kecil itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, ketika Dewa Agung Erlu tiba-tiba muncul lagi. Patut diakui bahwa penampilan Dewa Agung Erlu sangat imut, terutama sepasang mata biru kristal yang tidak indah. Sangat disayangkan temperamennya yang suka marah. Di mana dia bisa meledak kapan saja. Melihat Dewa Agung Erlu, mata gadis kecil itu jauh lebih waspada. Dia melayang ke Dewa Agung Erlu dan memohon, bisakah kamu melindungi aku? Jelas, dia melihat kekuatan Dewa Agung Erlu. Dewa Agung Erlu melirik gadis kecil itu, lalu menunjuk Mileye yang tidak jauh dari situ, dia bisa. Gadis kecil itu melirik Mileye, lalu menggelengkan kepalanya, terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkanku. Mileye. Dewa Agung Erlu menunjuk ke dada Mileye, masuklah ke dalam, di sana aman. Gadis kecil itu melirik ke dada Mileye dan mengerjapkan matanya, bolehkah aku masuk? Dewa Agung Erlu mengangguk. Gadis kecil itu melayang ke depan Mileye, lalu dia memeluk kepala Mileye dan bergerak ke arah dada Mileye, tetapi setelah berusaha untuk waktu yang lama, dia tidak bisa masuk. Mileye. Gadis kecil itu menoleh untuk melihat Dewa Agung Erlu, matanya penuh keraguan, tidak bisa. Dewa Agung Erlu menatap Mileye, biarkan dia masuk. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, bisakah dia masuk? Dia belum pernah membiarkan orang hidup masuk ke dalamnya dan juga tidak berani membiarkannya masuk, karena wanita misterius pernah mengatakan kepadanya bahwa jika orang yang hidup masuk, menara penjara alam secara otomatis akan membuat pertahanan, kemudian pihak lain akan dibunuh saat itu juga. Dewa Agung Erlu melirik gadis kecil itu, dia bukan manusia. Gadis kecil itu mengerjap,
apakah aku bukan manusia? Dewa Agung Erlu bertanya, apakah kamu iya? Gadis kecil itu melihat tubuhnya dan berkata, aku rasa iya. Dewa Agung Erlu tanpa ekspresi, itu menurutmu. Masuklah. Masih ada lagi yang ingin dikatakan gadis kecil itu, tapi ekspresi Mileye dan Dewa Agung Erlu tiba-tiba berubah. Lalu detik berikutnya, Dewa Agung Erlu menghilang secara langsung dan Mileye juga dengan cepat meraih gadis kecil itu dan memasukkannya ke menara penjara alam. Sepersekian detik setelah gadis kecil dan Dewa Agung Erlu menghilang, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di atas Mileye. Orang di sini tidak lain adalah kenalan lama Mileye, Felix Mo. Melihat Mileye, Felix Mo tiba-tiba mengerutkan kening, kamu. Mileye tersenyum, tetua utama Mo, lama tidak berjumpa. Kamu semakin muda. Felix Mo menatap Mileye, Mileye, apa yang sudah kamu lihat? Apa? Mileye mengerutkan kening, melihat apa? Felix Mo menatap Mileye dengan lekat dan tidak berbicara. Mileye melihat sekeliling, apakah ada sesuatu di sini? Felix Mo berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu lakukan di sini? Mileye tersenyum, coba tebak. Felix Mo menatap Mileye sebentar, lalu tersenyum, Mileye, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Dan juga, hari-hari baik Sekte Changjian akan segera berakhir. Begitu kami berhasil mendapatkan jantung sumber energi Qingzu, kalian akan menyadari betapa bodohnya melawan perkumpulan pelindung dunia. Mileye mengangkat bahu, saat aku sukses, kamu akan tahu bahwa menargetkan Mileye adalah keputusan terbodoh yang pernah dibuat perkumpulan pelindung dunia. Setelah mengatakan itu, dia terkekeh, siapa yang tidak bisa membual. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Felix Mo juga tidak menghentikan Mileye, karena dia tahu dia tidak bisa menghentikan Mileye sama sekali. Entah bersedia mengakuinya atau tidak, saat ini Mileye bukan lagi sesuatu yang bisa dibunuh oleh seorang Master Alam Archon sejati. Setidaknya Master Alam Archon sejati tidak bisa. Setelah Mileye pergi, beberapa orang tua tiba-tiba muncul di samping Felix Mo. Salah satunya berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya kami ada merasakan nafas jantung sumber energi. Tetapi setelah datang ke sini, kami tidak menemukan apapun aneh. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah tempat Mileye pergi, orang ini agak aneh. Felix Mo berkata dengan suara rendah, dia selalu aneh. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah jantung sumber energi Qingzu sudah? Felix Mo menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Jantung sumber energi ini sangat waspada dan tidak bisa dengan mudah percaya pada manusia. Apalagi berdasarkan kekuatan Mileye, tidak mungkin bisa membawanya pergi secara diam-diam. Selain itu, tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Orang tua itu berpikir sejenak, lalu mengangguk, benar, jika dia bisa mendapatkan jantung sumber energi dengan begitu mudah, itu tidak masuk akal. Namun, aku merasa orang ini memiliki napas yang kuat dan dia juga seorang kaisar pedang. Meskipun potensi anak ini tidak sebagus Master Pedang Dunia Chang, tetapi tidak buruk, jika memungkinkan, lebih baik membinasakannya sesegera mungkin. Felix Mo sedikit mengangguk, jangan khawatir, Lord Man sudah punya rencana. Selama kita berhasil mendapatkan sumber enek, kita akan segera menghancurkan orang ini dan Sekte Changjian. Sekarang, biarkan mereka melompat dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua itu dan yang lainnya juga berbalik dan pergi. Di sisi lain, setelah Mileye menemukan tempat di mana tidak ada siapapun, dia segera memasuki menara penjara alam. Di dalam menara,
gadis kecil itu melihat sekeliling di lantai pertama, matanya penuh rasa ingin tahu. Melihat gadis kecil seukuran tangan di depannya, Mileye sedikit geli. Dia tidak menyangka bahwa jantung sumber energi Kingzu ternyata adalah seorang gadis kecil. Gadis kecil itu memperhatikan dengan rasa ingin tahu untuk waktu yang lama dan akhirnya, dia tiba-tiba tersenyum cerah dan bahagia. Mileye sedikit penasaran, apa yang kamu tertawakan? Gadis kecil itu memandang Mileye dan berkedip, aman, di sini aman. Akhirnya, aku tidak perlu bersembunyi di mana-mana lagi. Seterusnya aku akan tinggal di sini. Kamu siapkan makanan untukku, aku ingin buah spiritual yang sangat besar dan sangat manis. Saat dia berbicara, dia sepertinya teringat akan sesuatu dan dengan lambaian tangan kecilnya, setumpuk besar kristal jatuh di depan Mileye. Kristal murni ungu. Jumlahnya mencapai ribuan dan kristal murni ungu ini sangat besar, setidaknya 2 kali lebih besar dari kristal murni ungu yang dia dapatkan sebelumnya. Gadis kecil itu memandang Mileye, ini semua untukmu, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Tenggorokan Mileye berguling, kemudian dia diam-diam menyimpan semua kristal murni ungu, lalu mengangguk, baik, aku akan menyiapkannya sekarang. Jika kamu memiliki keinginan lain, cukup katakan saja padaku, jangan sungkan. Sungguh, Anda jangan sungkan. Gadis kecil bersambung. Bab 310. Mileye, pernahkah kamu mendengarnya? Lebih dari 1000 kristal murni ungu. Mileye benar-benar tidak menyangka gadis kecil ini begitu kaya. Kristal murni ungu ini bahkan dibutuhkan oleh para master alam Archon sejati. Apalagi master di atas alam ribuan semesta, mata uang umum di antara semua master adalah kristal murni ungu. Karena energi spiritualnya cukup dan memiliki manfaat yang cukup besar. Sebaliknya, batu spiritual kualitas super tidak begitu berguna untuk master di atas alam ribuan semesta. Tentunya batu spiritual kualitas super juga sangat bermanfaat, karena dalam membudidayakan orang baru tetap membutuhkan batu spiritual kualitas super. Kristal murni ungu terlalu berharga dan merupakan pemborosan untuk menggunakan kristal murni ungu sebelum mencapai alam Archon. Di dalam menara, gadis kecil itu tidak lagi peduli dengan Mileye, melainkan sibuk berkeliling hingga ke lantai 2, bahkan Mileye sendiri tidak tahu bagaimana cara dia naik. Dan Mileye juga menemukan bahwa menara penjara alam tidak menolak gadis kecil ini sama sekali. Meskipun gadis kecil ini sedikit waspada terhadap Mileye, tapi entah mengapa, dia tidak was-was terhadap Dewa Agung Erlu yang membuat Mileye sangat tertekan. Apakah ini mengartikan dirinya lebih menakutkan daripada Dewa Agung Erlu? Mileye tidak menghiraukan gadis kecil itu lagi dan meninggalkan pegunungan terpencil. Patut dikatakan bahwa dalam kedatangannya kali ini, Mileye sendiri tidak menyangka bisa mendapatkan jantung sumber energi Kingzu. Karena perkumpulan pelindung dunia sendiri telah berusaha untuk waktu yang lama untuk mendapatkan jantung sumber energi Kingzu ini. Demi sumber energi Kingzu, perkumpulan pelindung dunia telah berusaha semaksimal mungkin. Jika perkumpulan pelindung dunia tahu bahwa jantung sumber energi Kingzu jatuh ke tangannya dengan mudah, sepertinya mereka akan muntah darah. Tentu saja, dia tidak akan cukup bodoh untuk mengatakan ini. Jika tersebarkan, perkumpulan pelindung dunia pasti akan menyerangnya seperti orang gila. Setelah meninggalkan pegunungan terpencil, Mileye memutuskan untuk kembali ke kerajaan Jiang untuk melihat-lihat. Karena dirinya sudah lama tidak kembali. Ibu kota kerajaan Jiang. Mileye tiba di gerbang ibu kota kerajaan Jiang, di mana gerbang dan tembok kota telah hancur dan ada juga bau darah serta bangkai. Mileye terdiam sejenak,
lalu berjalan masuk. Hanya ada sedikit orang di kota, lalu ada mayat yang membusuk dan mayat baru di mana-mana serta anggota tubuh yang terpisah di mana-mana. Mileye pergi ke Akademi Changlan, tapi sudah tidak ada siapapun lagi. Salah. Ada orang. Mileye datang ke Aula Changlan di puncak gunung dan di dalam Aula Changlan, Mileye menemukan beberapa orang. Tidak hanya Aula Changlan, tetapi juga aula di semua gunung ada orang. Mileye memasuki Aula Changlan, setidaknya ada 100 orang di aula, beberapa di antaranya masih tidur. Ketika melihat Mileye masuk, beberapa orang meliriknya, kemudian membuang muka. Mileye melihat sekeliling dan berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Semua orang memandangnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, seorang pria keluar. Pria itu berusia sekitar 20 tahun dan dia terlihat aneh. Pria itu berjalan ke depan Mileye dan menilainya, "Apakah kamu di sini untuk mencari perlindungan juga?" "Mencari perlindungan?" Mileye sedikit bingung, "Apa maksudmu?" Laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Apa maksudku? Kamu tidak tahu, Dekan Akademi Changlan, Mileye mengatakan bahwa selama kamu menyerahkan batu spiritual kualitas super, maka kamu boleh berlindung di Akademi Changlan. Lihatlah kekacauan di Qingsu sekarang, tapi tidak ada yang berani datang ke Akademi Changlanku." Mendengar ini, wajah Mileye menggelap. "Apakah kamu dari Akademi Changlan?" Pria itu mengeluarkan token. "Apakah kamu sudah melihatnya?" "Token siswa. Aku adalah siswa Akademi Changlan dan sekarang aku bertanggung jawab atas semua yang ada di Akademi Changlan." Mileye melirik token itu dan wajahnya tiba-tiba berubah muram. Token itu nyata. Tapi orang ini palsu. Tidak banyak siswa di Akademi Changlan dan dia kenal semuanya. Tetapi sama sekali tidak ada orang seperti di depannya. Mileye sedikit merenung, lalu bertanya, "Berapa banyak batu spiritual kualitas super yang kamu inginkan?" Pria itu tersenyum dan berkata, 1000 batu spiritual kualitas super. 1000. Mileye baru saja akan berbicara ketika pria itu menyeringai, "Ini adalah hitungan per hari. 1000 sehari." Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening dalam-dalam. Dia baru merasakannya, di Gunung Changlan ini, setidaknya ada ribuan orang, 1000 sehari. Setelah hening beberapa saat, Mileye tiba-tiba menghadap orang-orang di aula. "Mulai sekarang, kalian sudah tidak perlu menyerahkan batu spiritual kualitas super lagi dalam setiap harinya." Mendengar ini, semua orang tercengang. Tapi pria di depan wajah Mileye berubah muram. "Saudara, apakah kamu di sini untuk membuat masalah?" Sambil mengatakan itu, dia menunjuk ke dada Mileye. Bahkan kultivator benua Dewa Dataran Tengah tidak berani menyinggung Akademi Changlan, apalagi kamu. Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu hanya seorang alam mahir gaib belaka dan kamu pasti tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Pasti ada seseorang di belakangmu, kan?" Pria itu tersenyum muram. "Tentu saja ada orang di belakangku, yaitu Dekan Akademi Changlan, Mileye." "Mileye, pernahkah kamu mendengarnya?" Mileye mengangguk. "Aku pernah mendengarnya, seorang pria yang sangat tampan, aku sangat mengaguminya." Pria itu mencibir, "Karena kamu pernah mendengarnya, mengapa kamu masih tidak cepat pergi?" Mileye tersenyum dan berkata, "Panggil keluar orang di belakangmu." Pria itu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan kakinya. Tulang lutut pria itu hancur seketika dan dia berlutut langsung di depan Mileye. Melihat Mileye tiba-tiba menembak, semua orang di aula tercengang. Ada yang berani menyerang di Akademi Changlan. Di depan Mileye, pria itu meraung, "Kamu, brengsek, beraninya kamu."
Dekan Ye tidak akan melepaskanmu. Mile Ye menggelengkan kepalanya. Aku rasa, dia seharusnya akan melepaskan aku. Pria itu menatap Mile Ye dengan kesal. Dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia pasti akan menghabisi semua keluargamu. Mile Ye menyentuh hidungnya. Aku rasa dia seharusnya tidak menghabisi seluruh keluargaku. Aku bisa yakin akan hal ini. Pria itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri tidak jauh. Dia memandang Mile Ye dengan tidak percaya dan berkata dengan suara gemetar, kamu adalah Dekan Ye. Dekan Ye. Semua orang memandang Mile Ye serempak. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa orang di depan mereka tampak familiar. Alasan mengapa mereka tidak mengenal Mile Ye adalah karena Mile Ye sudah lama pergi dan tidak semua orang pernah melihat Mile Ye. Di depan Mile Ye, pria itu juga menatapnya lekat-lekat dan wajah pria itu sedikit jelek, lalu pada akhirnya, tubuhnya sudah mulai bergetar. Jelas, dia sudah mengenali Mile Ye. Pria itu berkata dengan suara gemetar, Tuan, maaf karena aku tidak mengenali kamu, Mile Ye tersenyum dan berkata, katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Wajah pria itu agak jelek, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya menggelengkan kepalanya, baik mengatakannya atau tidak, aku juga akan mati, terlebih seluruh keluarga akan mati, Mile Ye berkata dengan suara rendah, mau tawar-menawar denganku? Pria itu buru-buru berkata, aku tidak berani, aku hanya berharap Tuan dapat melindungi keluarga aku. Mile Ye tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar ingin melindungi keluargamu, kamu seharusnya bunuh diri. Setelah kamu bunuh diri, aku percaya bahwa orang-orang di belakangmu pasti tidak akan menyusahkan keluargamu. Namun, kamu tidak berani bunuh diri. Wajah pria itu agak jelek dan dia akan berbicara ketika Mile Ye tiba-tiba menunjuk. Lengan kanan pria itu terbang keluar. Aliran darah mengalir keluar. Wajah pria itu langsung pucat pasi. Mile Ye tersenyum dan berkata, masih ingin menutup mulut, ya? Pria itu hendak berbicara ketika seorang pria paruh baya tidak jauh darinya tiba-tiba berkata, aku tahu siapa itu. Mile Ye menghadapi pria paruh baya dan pada saat ini, pria di depannya berkata dengan cepat, orang itu adalah. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang telah menembus alis pria itu. Pria itu menatap Mile Ye dengan tatapan kosong. Lalu Mile Ye tersenyum dan berkata, jika kamu mengakui kesalahan dari awal dan mengaku, aku akan membiarkan kamu hidup, tetapi sayangnya sekarang, sudah terlambat. Setelah berbicara, dia berjalan ke pria paruh baya tidak jauh, yang memberi sedikit hormat Dekan Ye. Dekan Ye. Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, semua orang di lapangan buru-buru membungkuk ke Mile Ye dan beberapa orang bahkan menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Mile Ye. Kembali lagi. Mile Ye tersenyum dan berkata, semuanya tidak perlu bersikap seperti ini. Setelah mengatakan itu, dia menghadap ke arah pria paruh baya itu dan pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan di belakang pria itu adalah tentara bayaran dari benua Dewa Dataran Tengah, dan mereka sekarang tinggal di istana kerajaan Jiang dan mereka yang bertanggung jawab atas ibu kota kerajaan saat ini. Istana kerajaan Jiang. Mile Ye mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, mulai sekarang, kalian tinggallah di sini dan tidak perlu membayar dengan batu spiritual kualitas super, tetapi jika kami kembali suatu hari nanti, aku harap pada saat itu kalian semua dapat pergi. Aku hanya memberikan tempat ini sebagai tempat tinggal sementara untuk kalian semua,
bukan menghadiahkannya kepada kalian. Aku harap kalian semua dapat mengerti." Setelah berbicara, dia meninggalkan Aula Changlan dan langsung menuju ke istana kerajaan Jiang. Mileye tahu sangat jelas tentang satu hal, yaitu hati manusia. Terkadang bila memberikan orang lain banyak kemudahan, mereka akan menganggapnya sebagai kenyamanan. Banyak hal jika tidak ditangani dengan benar, akan menimbulkan banyak masalah di masa depan. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke istana kerajaan Jiang. Saat ini, istana kerajaan Jiang sangat sunyi, karena semua orang telah pergi. Mileye bahkan tidak berpikir untuk membiarkan mereka semua kembali sekarang, karena masalah perkumpulan pelindung dunia belum terselesaikan dan jika mereka kembali, kemungkinan besar mereka akan diincar oleh perkumpulan pelindung dunia. Setelah memasuki istana, Mileye langsung pergi ke aula Harmoni Supreme dan segera seorang pria berdiri di depannya. Pria itu memandang Mileye dengan dingin. "Keluar." Mileye tersenyum, mengangkat tangannya dan menghunus dengan pedang. Kepala pria itu langsung terbang. Segera, lusinan orang tiba-tiba bergegas keluar dari sekeliling, kemudian mengepung Mileye. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya berjalan ke depan Mileye dan meliriknya dengan sedikit kewaspadaan di matanya. "Aku adalah kapten prajurit bayaran, Tuan adalah." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu yang menduduki Akademi Changlan dan membebankan apa yang disebut biaya perlindungan setiap harinya." Pria parubaya itu menyipitkan matanya, "Kamu dari Akademi Changlan?" Mileye mengangguk, "Iya." Pria parubaya itu menatap Mileye lama, lalu berkata, "Tuan, dengan segala hormat, Mileye telah meninggal di benua Dewa Dataran Tengah dan bahkan mayatnya digigit oleh anjing liar, tapi Tuan masih berusaha keras untuk Akademi Changlan, itu tidak sepadan." Mileye bersambung.